Halo, halo, halo. Halo semuanya. Berjumpa lagi bersama kami di PAJ FM dalam Wih, BKSN minggu tiga ketiga. ya? Betul Udah minggu sekali, ketiga aja Bapak nih. Rainer. Bersama Kali ini tapi Rekia dan rekan dan saya saya. Reina. Iya, betul. Hari ini gimana, Bapak Rainer? Hari ini rame kita ya. Biasa kan kita Iya, cuma rame sepi banget. tuh. Hari ini rame Betul banget banget. kayaknya ya 375.000 orang lah ya. Wow, agak hiperbola ya, agak hiperbola ya, Mohon agak maaf. berlebihan sedikit ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hari ini seperti yang sudah tadi gue bilang, kalau kita akan melakukan pertemuan BKSN online yang akan disiarkan secara langsung di TV nasional, enggak ya? TV-TV kesayangan Anda. Iya, betul. Ada di YouTube nanti sama ada di Spotify dalam bentuk podcast. Iya, sama di Netflix sama Disney Plus lah ya. Bukan ya. Iya, iya. Nah, hari ini tema di minggu ketiga ini adalah menjadi saudara. Bukan ya? Bukan itu tema BKSN ya, Bapak? Oh ya, tema BKSN kita tahun ini. Betul-betul. Nah, kalau tema Betul. hari ini yang bakal kita bahas adalah menjadi umat yang berbela rasa. Oh, menarik ya, menarik. Nanti kita, Menarik. nggak mungkin kita berdua yang bahas dong, Kak. Nanti sesat jalan umat-umat ini nih. Nggak Betul mungkin banget. gembalanya nggak mungkin kita kan. Kita mau domba. Betul. Betul sekali. Jadi hal ini kita udah membawa ahli gitu ya. Kredibel. Romo Fano. Wih, Romo Fano bersama kami boleh Romo Fano. bersuara dikit. Halo semuanya. Wih. Mungkin ada beberapa teman-teman mantap. peserta di sini yang sudah kenal dengan Romo Fano, yang familiar. Betul, saat ini Romo Fano bertugas di Seminari Wacana Wacana Bakti. Bakti. Sebagai Romo Pamong. Betul, betul. Oh, iya. Mantan pamongnya juga ada di sini. Iya, betul. Jadi ini dihadiri oleh Hokage-Hokage ya. Jadi kita deg-degan sebenarnya dari tadi ya. Betul, betul, betul. Nah, Oke, kalau sebelum gitu, kita memulai dan melangkah lebih jauh dalam acara ini, kita buka dulu dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Rainer. betul sekali. Oke. Mari Romo teman-teman sekalian, sebelum mulai pertemuan BKSN pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu agar lebih memahami dan pada waktunya melaksanakan apa yang telah Engkau firmankan dalam kitab suci. Penuhilah kami dengan berkat-Mu sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke Kak Kia, jadi sebenarnya kan nih temanya kan menjadi umat yang berbela rasa. Ini tuh sebenarnya masih di dalam satu topik keadilan sih ya, kalau kita lihat dari minggu lalu. Betul, betul. Kita Keadilan, ngomongin kepedulian. tentang Allah yang menjadi korban ketidakadilan kalau minggu lalu. Betul, betul, Minggu betul. pertama kita ngomongin Bapa kami yang maha adil. Nah, minggu ketiga sebenarnya masih ada hubungannya sih ya dengan bahwa keadilan, tapi kali ini kita lebih ngomongin ke berbela rasanya. Dan nanti Ya. kita akan ada bacaan yang akan dibacain sama Kak Kia. Langsung aja ya Kak, kalau gitu. Oke. Bacaannya dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Silakan Kak Kia. Sip, terima kasih Rainer. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya.
Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang bacaan yang akan kita bahas bersama-sama juga hari ini. Oleh karena itu, kita langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibawakan langsung oleh Romo Vano. Romo Vano, silakan Romo Vano. Kami persilahkan. Halo semuanya, salam sukacita. Salam sukacita. Salam sukacita, Mo. Oke, ya selain saya bertugas sebagai pamung, saya penggiat sukacita podcast. Ya. Promosi terselubung. Podcast saingan nih, podcast saingan. Iya. Ya, podcast saingan. Kalau di YouTube buka di project-project ya. Iya, diterusin. Jangan lupa PAJFM tetap. Iya, betul. Oh iya, boleh. Oke, teman-teman, salam kenal semuanya. Saya pertama kali di sini. Saya duduk di kursi panas. Ini dulu diduduki oleh Romo Yogo, Romo kalian nih, tercinta. Iya. Jadi panasnya masih berasa sampai sekarang. Wah. Oke, teman-teman. Saya mau berbagi apa yang saya renungkan dari bacaan ini. Apakah saya bisa diberi share screen ya? Saya, oke. Bisa, Mo, mestinya bisa. Nah, oke. Bisa ya? Terlihat ya? Kelihatan. Kelihatan. Cakep. Nah, oke. Dari bacaan ini, saya harap teman-teman kalau bawa kitab suci yang benar-benar buku itu lebih baik ya. Silahkan dicoret-coret, boleh digaris bawahi. Kalau di handphone kan nggak bisa, ya kan? Baret nanti layarnya. Nah, saya mau berbagi apa yang menjadi permenungan kita bersama dengan tema ini ya. Menjadi umat yang berbela rasa. Saya mau mulai dari kutipan yang saya ambil menarik. Tersiarlah kabar dan datanglah orang berkerumun. Ya. Jadi bacaan yang kita dengarkan ini sebenarnya masih di awal karya Yesus. Ada semacam disebut peralihan karena di sana ada kata kemudian. Kata kemudian ini menjadi sebuah peralihan menuju kepada karya Yesus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ada, ya kan tadi ada kontroversi dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah sebenarnya menarik. Tersiarlah kabar kan dikatakan di sana waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jangan dibayangkan rumahnya seperti rumah di Indonesia ya. Saya juga belum pernah melihat rumah-rumah di Kapernaum itu seperti apa. Kira-kira kalau di rumah itu kan pasti umpek-umpekan. Dan datanglah berkerumun. Ya. Saya kira bacaan ini tidak terlalu relevan dengan situasi COVID sekarang ini ya, karena berkerumun itu dilarang ya. Sedangkan ini orang datang untuk berkerumun.
macam-macam motifnya. Ada yang pengen disembuhkan karena sakit, ada yang ingin mendengarkan Yesus mengajar, macam-macam motivasi. Dan kalau saya ibaratkan situasinya kalau kita seperti menonton ini. Ya, ada yang kenal siapa ini? Ini bukan endorse Tokopedia ya. Saudara saya kayaknya mau. Oh, saudara ya? Bukan. Pantes mirip. Iya, mirip. Iya, kerah bajunya doang. Mirip. Kerah bajunya. Ya, BTS. Ya, entah siapalah namanya ya. Ada RM, ada Jungkook. Ya kan, saya bukan penggemar. Cuman saya diledek adik saya. Ya. Diledek adik saya, karena saya nggak kenal nama-nama Jungkook. Adik saya penggemar BTS. Wow. Itu kan Jungkook, Mas. Mana saya tahu kan Jungkook siapa. Jungkook bukannya itu? Kalau Jungkook gitu, jalan Jungkook. Jongkok. Itu Jongkok. Ada Kim, siapa lagi? Kim Taehyung, Kim Soyun. Nah, saya Jong Un, bukan ya? Teman-teman Bapak, podcast ini nanti dibubarin. Oh iya, sorry. Oke. Nah, situasinya seperti ya, karena ini Yesus memikat banyak orang. Ya, memikat banyak orang dan makanya datanglah orang berkerumun. Ya. Bagi saya ini menarik ya, seperti inilah situasinya orang datang ke konser ya. Sekalipun Yesus tidak konser, tapi situasinya kurang lebih seperti itu. Di awal ini supaya menggambarkan situasi permenungan kita ya. Maka ini penuh sesak. Ya. Seperti datang ke konser lah, bayangkanlah begitu ya, penuh tempatnya. Nah, tersiarlah kabar dan datanglah orang berkerumun. Itu menarik karena ada apa? Ya, karena di tengah kerumunan itu ada orang-orang yang disoroti. Siapakah mereka? Nah, mereka ini ada ya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Dikatakan di ayat 3. Digotong oleh 4 orang. Jadi seorang lumpuh nggak bisa berjalan, digotong oleh 4 orang. Kalian bayangkan, kita bayangkan coba, penuh kerumunan, ini ada orang membawa orang sakit, lumpuh, digotong. Pertanyaannya, siapakah 4 orang ini? Ya kan? 4 orang yang menggotong itu ya. Kita pasti bertanya-tanya, siapa sih 4 orang ini? Bisa saja keluarga, saudara, atau sahabat. Tetapi dalam Injil Markus tidak dijelaskan siapa 4 orang ini ya. Ini nanti menjadi refleksi dan atau pertanyaan kita bersama. Nah, situasinya ginilah ya. Jadi 4 orang itu membawa seorang yang lumpuh dengan sebuah tilam. Mereka pasti penuh harapan apa? Karena ingin disembuhkan. Tentu orang sakit ada kerinduan yang mendalam untuk disembuhkan. Ya. Maka sekali lagi motivasi orang-orang yang ada di sekitar kerumunan itu macam-macam. Macam-macam. Tetapi yang ingin kita soroti adalah ini. 5 orang ini ya. 4 orang yang menggotong dan 1 orang lumpuh. Nah, ini di sini ada keberpihakan Yesus. Ya. Kenapa menjadi kerumunan banyak orang? Karena keberpihakan Yesus itu juga pada orang-orang berdosa, orang sakit, orang lemah, dan siapapun yang ingin mendengarkan wartaannya. Nah, tidak hanya menggotong keempat orang itu, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka gotong royong, berbuat baik. Ya. Dalam bahasa lebih kerennya itu solider lah ya. Gotong royong berbuat baik. Ya. Berbuat baiknya di mana? Ya. Mereka tuh kan di tengah kerumunan, bayangkan ya, tengah kerumunan bawa tilam itu kan seperti para perawat yang membawa itu ya dari ambulans lah atau dari rumah sakit gitu kan. Nah, itu kan penuh sesak ya. Tapi itu tidak menjadi hambatan yang berarti ya, bagi keempat orang ini. Tidak menyurutkan semangat mereka. Karena apa? Karena yang mereka lakukan digambarkan di sana,
Mereka membuka, ayat 4, membuka atap tempat di atas Yesus mengajar, lalu menurunkan tilam. Tempat tepat di depan Yesus. Ini adalah suatu usaha yang tidak main-main, tidak setengah-setengah. Ya, dari keempat orang ini mau ingin menyembuhkan saudaranya ini yang sakit ini. Maka bagi saya di sini muncul ide kreatif dari solidaritas mereka. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kadang-kala ide kreatif itu muncul di tengah kebersamaan itu lebih mudah, ya. Ide-ide kreatif itu lebih mudah. Saya punya cerita, boleh ya cerita ya? Waktu frater nih, boleh. Ya waktu frater, mudah-mudahan tidak ditiru ya oleh frater. Oleh waktu itu frater, saya punya kisah malam hari kan ada film yang lagi ngehits box office, ya kan? Lalu saya merencanakan untuk nonton bioskop di Metropol. Ya. Nah, muncullah ide kreatif ya kan, karena saking semangatnya, solider, ya saya tidak sendiri, ngajak teman yang baru saja ditabiskan, sebutlah inisialnya Guntur ya. Bukan inisial lagi itu ya. Ya, Romo Guntur. Lalu ada juga satu teman saya. Kami naik sepeda, ide kreatifnya naik sepeda. Malam itu ya, naik sepeda. Ya, supaya tidak ketahuan. Naik sepeda biar aman kan. Nah, pulang itu karena kami sudah ya ide kreatif sekali lagi muncul. Ya, solidaritas ya kan. Saya bilang pintunya jangan dikunci, ya kan? Jangan digembok karena pulangnya pasti agak malam. Lalu yang terjadi adalah pintunya dikunci, matilah saya. Ya. Gimana saya masuk? Muncul lagi ide kreatif, ya. Ide kreatif itu muncul. Gimana caranya supaya saya bisa masuk? Ternyata gagal. Pintu berhasil lewati pintu pagar, pintu dalamnya dikunci juga. Ya. Nah, lalu ide kreatif ya mau nggak mau ya udahlah, pencet bel lah. Itu bukan kreatif lagi, tapi udah give up. Nah, teman-teman yang terkasih, ini salah satu contoh. Ya, seringkali di tengah kemendesakan solidaritas itu macam-macam munculnya. Ya. Punya kenakalan aja bisa kreatif, ya. Tetapi bagaimana sekarang pertanyaan kita kalau kita mau berbuat baik? Ya. Sudahkah kita kreatif sebenarnya? Ya kan? Solidaritas itu. Maka ada ungkapan yang menarik yang ini selalu saya coba ungkapkan. Ada bahasa Latin istilahnya cooperatio in malo. Ini bekerja sama dalam kejahatan. Nah, ini yang harus dicoret. Tidak ada kerjasama dalam kejahatan dalam konteks ini. Tapi ini muncul solidaritas karena mereka berempat ini mau punya tujuan baik. Ya, tujuan baik untuk mengobati, menyembuhkan saudaranya ini yang sedang lumpuh. Nah, maka di sini apa yang dikatakan di dalam Injil itu kan menarik ya. Yesus melihat iman mereka. Iman mereka diwujudkan dengan semangatnya yang gigih, kreatif. Nggak kenal lelah, apalagi melihat ini sebagai kesulitan. Orang yang berkerumun begitu banyak, ini dilihat sebagai kesulitan. Ya. Maka ini menjadi suatu permenungan bagi kita yang menarik. Nah, mereka ini ingin menolong sesama yang sakit dengan berbagai cara. Diusahakan supaya bagaimana saya bisa membawa teman saya ini, saudara saya ini untuk ketemu sama Yesus. Ya. Ada usaha yang benar-benar serius. Ya. Nah, maka Yesus di dalam konteks Injil Markus ini, bagi saya Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik, ya, tetapi juga rohani. Ya. Karena dia mengatakan itu kan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, dosamu sudah diampuni. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ya. Justru
Mengapa orang ini berkata begitu? Ada ayat 7 ya. Yang menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Maka ini baru timbul kontroversi. Nah, maka kalau kita bisa berangkat dari kisah ini, ada pergulatan yang sebenarnya dialami oleh para tokoh utama dalam kisah yang kita dengarkan tadi. Ada yang menjadi beban sendiri, ya kan? Tentu beban sendiri itu bisa muncul dari beban si lumpuh sendiri, tapi juga ada beban bersama, ya, beban bersama yang muncul dari keempat orang yang menggotong tadi, ya kan? Nah, tentu ada tegangan di sana. Dan bagaimana mereka berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, apakah mereka menempatkannya itu sebagai beban sendiri atau beban bersama? Nah, kita seringkali juga di dalam kebersamaan menjumpai pengalaman demikian. Ya. Ada beban yang kita alami seolah-olah itu sendiri bisa kita tanggung, padahal tidak, tetap kita membutuhkan orang lain. Ya. Maka di situ suatu ketegangan. Dan bagi saya, kata-kata yang paling ampuh, paling mujarab dari Yesus justru mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini ungkapan yang membebaskan. Membebaskan siapa? Si lumpuh tentu saja, tetapi juga menggelitik keempat orang yang telah berjuang tadi untuk saudaranya. Maka di sana ada tadi solidaritas. 4 orang yang lumpuh tadi memang tidak disebutkan namanya, tetapi kalau saya ingin menggarisbawahi, dan ini menjadi refleksi kita bersama, mereka itu bisa siapa saja. Bisa aku, bisa kamu, bisa kita, dan bisa siapa saja. Bisa lu, bisa gua. Ya, yang penting jangan lo, gua, gitu kan ya. Kita mau berbuat kebaikan ya, itu bisa aku, bisa kamu, bisa kita, atau bisa siapa saja. Dan kita yang paling penting adalah membawa orang lain pada perjumpaan langsung sama Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai bela rasa. Solidaritas tadi, kerjasama di dalam kebaikan, bukan kooperatio in malo tadi. Maka yang menarik bagi saya, kalau teman-teman pernah mendengar Paus Fransiskus pada Minggu Kerahiman Ilahi, beliau mengatakan akibatnya adalah ada suatu virus yang paling mematikan, yang berakibat sangat lebih buruk. Lebih buruk daripada virus COVID, virus corona, yaitu virus ketidakpedulian. Nah, bagi saya ini menarik ya ungkapan Paus Fransiskus ini ya. Ketidakpedulian itu ya meninggalkan yang lemah, meninggalkan yang sakit, tapi kita mendahului untuk kepentingan kita. Nah, ini menjadi refleksi menarik. Karena ini juga menjadi virus yang nanti masih ada mungkin kalau virus COVID-19 ini udah ketemu vaksinnya, tetapi ada virus ketidakpedulian ini yang jangan-jangan masih ada di dalam hati kita. Maka ini bagi saya pesan yang sangat relevan untuk mengajak kita solider, berbuat kebaikan demi kesaksian semakin banyak orang dan lebih-lebih memuliakan Allah. Kita bisa belajar dari keempat orang yang menolong si lumpuh ini, ya kan? Bagaimana kita mau solider, mau berbela rasa, mau berjuang, membawa kita semua, saya dan teman-teman, untuk berjumpa langsung sama Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi poin refleksi yang menarik yang untuk kita renungkan bersama, kita bisa share nanti. Ini sebuah pertanyaan yang bagi saya bisa kita sharingkan. Nah, selama ini apa yang dapat kita perbuat bila kita melihat ada orang yang dalam kesulitan, tidak berdaya, lemah, atau sakit, bahkan yang tersingkir? Tentu jawabannya bukan hanya berbuat baik. Jadi saya berbuat baik itu umum ya. Apa konkretnya? Dan membawa dia sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan atau tidak?
Dan yang kedua adalah kita juga sering bertemu sama orang yang mengalami kesulitan untuk mendekat kepada Yesus, untuk dekat sama Yesus. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan setelah kita belajar dari tadi? 4 orang yang memanggul tilam dan menggotong si lumpuh untuk ketemu sama Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Berangkat dari solidaritas, bela rasa kita mau berbuat apa supaya setiap orang yang kita jumpai, kita kenal, itu juga bertemu sama Tuhan, mendekat sama Yesus. Saya kira itu yang bisa kita renungkan bersama. Ya, saya menutup lagu, kita nyanyi bareng ya. Boleh mau. Ada yang tahu lagunya Pertolonganmu? Oke, kita nyanyi bersama, nyanyi di rumah masing-masing biar nggak delay. Tetap nyanyi dalam kondisi mute. Belum terdengar ya? Sudah mau. Sudah ya? Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Di tempat saya. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu,
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mantap. Mantap. Luar biasa loh. Keren. Menarik banget ya tadi dari penjelasan dari ulasan dan Romo Vano. pengembangan dari Romo Vano. Ya. Maksudnya ketika tadi Romo Vano juga maksudnya menyampaikan pertanyaan kritis, renungan buat kita semua sih maksudnya, bahwa apa selama ini tuh kita udah cukup berbela rasa gitu? Apa kita cuman atau kita tuh cuma sekadar berbuat baik gitu, tanda kutip. Maksudnya semua orang pasti kan ditanya, pasti pengen deh berbuat baik kan, maksudnya Betul. kita harus mengasihi sesama, berbuat adil gitu-gitu. Cuman di sini semacam kayak kita diajak buat lebih dari sekedar berbuat baik itu, bahwa kan berbuat baik sangat nggak spesifik Abstrak. gitu ya, abstrak. Dan ini juga mungkin aku pengen coba tanya lagi sih ke Romo Vano. Di sini kan kita diajak bahwa tadi itu berbela rasa itu seperti pada 4 orang ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau coba simpulkan atau coba mau jelaskan lagi, berbela rasa itu sebenarnya sederhananya kayak gimana sih? Mau maksudnya apa bedanya sama kayak tadi berbuat baik, atau misalnya apa bedanya sama mengasihani orang atau berbuat adil kayak gitu, gimana mau? Oke, berbela rasa itu selalu dimulai dari iman. Kita punya iman yang membuat kita percaya dan yakin bahwa orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita katakanlah kita ajak, itu sampai pada perjumpaan sama Tuhan. Ya. Maka tadi kan, Yesus melihat iman mereka. Bukan hanya dikatakan Yesus melihat perbuatan mereka. Kalau buat baik ya itu jelas, menolong yang sakit itu berbuat baik. Katakanlah kalau misalnya di rumah sakit atau saudara kita sakit, kita ngasih makan, ya, bantu suapin, itu perbuatan baik. Tetapi sikap berbela rasa itu membawa orang sampai pada perjumpaan sama Yesus, perjumpaan sama Tuhan. Ya, lebih daripada kita menolong dia, ya. Artinya bentuk perbuatan baik kita, ya, bentuk 4 orang itu kan menggotong itu kan, menggotong itu bukan hanya sekedar menggotong, tapi untuk membawa pada perjumpaan sama Tuhan. Dan disitulah bedanya, ya. Ada suatu tindakan yang lebih tinggi lagi, katakanlah begitu, sikap berbela rasa. Maka didasari dengan iman, dan iman itu yang sungguh menggerakkan si keempat orang ini. Maka disitulah Yesus melihat iman mereka. Tapi sekali lagi juga tadi ya, si lumpuh tidak merasa ini menjadi bebanku sendiri, ya. Termasuk juga tadi keempat orang itu, kerumunan orang banyak itu bukan beban mereka keempat orang itu, tapi disitulah ada suatu iman yang membuat mereka yakin bahwa tindakanku, perbuatan baikku ini membawa kepada perjumpaan sama Tuhan. Nah, disitulah yang membedakan sikap bela rasa. Menarik banget ya, berarti sebenarnya ya 4 orang itu tadi ya, dengan iman dia, bahwa dia itu melakukan berbela rasa itu digerakkan oleh iman. Dan kayak dijelasin kayak tadi, yang aku tangkap dan menarik banget, bahwa si 4 orang ini kita nggak tahu nih siapa. Dan kita juga nggak tahu bahwa mereka ini saling kenal atau enggak. Kita nggak tahu 4 orang ini kenal si lumpuh atau enggak. Yes, betul. Kayak bayangin 4 orang random gitu, yang nggak kenal satu sama lain, punya sebuah iman yang sama untuk kita tolong ini bareng-bareng nih si orang lumpuh ini tuh. Pas ya, sebuah gerakan iman yang sangat menarik dan perlu dicontoh ya nggak sih, Mo? Maksudnya ya itu tadi, kita nggak tahu dia siapa, tahu-tahu dia bisa berbuat sebuah hal yang menyelamatkan orang itu ya. Dan
ketika maksudnya yang tadi aku juga masih mikir, dan 4 orang ini tuh nggak ada dimension, nggak ada diapresiasi. Sebuah hal yang juga kayak maksudnya menandakan ketika kita berbela rasa kayak gitu ya mau sebenarnya, bahwa ya bukan untuk diri kita tapi bisa buat orang lain gitu nggak sih Mo? Coba aku pengen dengar tanggapan Romo juga. Ya, tentu tadi ya tindakan bagi saya menarik, tindakan gotong royongnya ini bukan hanya sebatas kerja bakti yang supaya semuanya kelihatan indah, baik, ya. Semua kelihatan ya menyejukkan. Tetapi apa yang dilakukan si keempat orang tadi, ya, sebelum berjumpa dengan Yesus kan dia mengusahakan sesuatu yang mungkin di luar dugaan ya. Bayangkan coba membawa orang lumpuh, bawa tilam itu ke atap. Sebuah perbuatan yang di luar kebiasaan. Mungkin kalau kita di kerumunan ya, coba bayangkan kalau di kerumunan kita mau membawa si tadi, misalnya adik kita lah. Adik saya kan misalnya penggemar BTS. Ya. Pengen ketemu ketemu si Jungkook apa siapalah, Kim siapa itu ya. Nah kalau perbuatan yang biasa ya oke, saya nyingkirin semua orang, minggir lah. Ya. Ini adik gue pengen ketemu, minggir. Ya. Tapi kan ada sekali lagi kepentingan untuk saya berdua. Ya. Nah ini meninggalkan semua itu, bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing, tetapi sebuah ungkapan yang bagi saya menarik karena yang seperti ini ya belum pernah dijumpai ya, ungkapan yang sungguh menimbulkan tindakan yang kreatif tadi loh, sampai membawa orang lumpuh itu naik ke atas atap ya, betapapun sulitnya, tapi sekali lagi tidak memandang segala rintangan, kesulitan ini sebagai sebuah hambatan ya. Tapi justru bagaimana saya bisa punya cara yang kreatif yang membuat saya pun berjumpa dengan Tuhan, you berjumpa dengan Tuhan. Mereka semua mengalami perjumpaan, dan tidak hanya perjumpaan, sekali lagi juga bahkan pengampunan dari Tuhan sendiri. Nah di situ lebih dahsyatnya lagi bagaimana Yesus sendiri memberikan pengampunan. Bukan hanya selain disembuhkan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, tapi dosamu diampuni. Nah, disitulah luar biasanya. Wah, luar biasa ya, memang. Seperti lagu yang tadi Romo putar, pertolonganmu begitu ajaib ya. Jadi udah disembuhin, dosanya juga diampuni lagi. Betul. Ini teman-teman sambil kita nanya-nanya, kalau yang mau nanya diskusi ya. Iya, kalau teman-teman yang sambil kita ngobrol-ngobrol gini, kalau yang nanya silakan banget loh, kasih reaction. Angkat tangan nggak kelihatan. Iya, nanti abis kasih reaction kita panggil. Betul. Langsung aja kalau yang mau ya. Udah adakah reactionnya? Kalau misalkan belum, saya mau nanya juga nih ke Romo Vano. Boleh, sambil kalian nanya mungkin nanti ada yang mau nanya juga. Ya. Romo, kan tadi penjelasan Romo yang soal ketika memulai kegiatan atau perilaku berbela rasa itu datangnya dari iman ya. Nah, cuman kan makin kesini atau mungkin pada masa itu juga ada orang yang memanfaatkan itu. Artinya memanfaatkan kebaikan orang lain atau belas kasihnya Tuhan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maksudnya supaya kita juga bisa berbela rasa dengan bijaksana, gimana sih caranya untuk melihat atau dalam tanda kutip memilih-milih, gimana caranya kita bisa memberikan bela rasa kita tuh secara tepat dan efektif juga ke orang yang tepat juga. Itu gimana, Mo? Oke. Setiap orang, ya entah saya atau teman-temannya, ketika membantu orang tuh pasti ada motivasi kecil lah. Kita nggak usah menutup-nutupi lah ya. Betul. Kadang-kadang ada motivasi kecil. Ya.
apalagi untuk orang yang kita sayangi ya kan, kita bantu apa, bantu itu, Ya. seringkali ada balasan ya. Ada balasan. Termasuk juga orang yang kita bantu misalnya gitu, atau Oke. orang yang kita yang seolah-olah memohon kita atau membantu kita. Membantu pun kadang-kala terselip ya. Terselip, mungkin saya dan teman-teman juga merasakan itu ya. Ada terselip sesuatu yang ada embel-embelnya gitu ya. Ada sesuatu yang katakanlah pamrih lah dalam bahasa. Iya. Nah, bagi saya menarik sikap bela rasa itu selain didasari oleh iman, bagi saya yang menarik itu juga perlu ada pendasaran yang lebih kokoh. Itu juga 3 hal ya, iman, harapan, dan kasih. Tapi yang bagi saya tepat itu adalah kasih. Ya. Seperti bacaan Ekaristi hari ini, ya kan? Kasih itu harus wujudnya nyata, konkret. Ya, ada tindakan yang didasari oleh sesuatu yang bukan mengawang-awang bahwa saya mengatakan saya mengasihi kamu, saya membantu kamu. Tapi ada sebuah yang namanya kasih itu sungguh ya tidak mengharapkan apa-apa. Itu sungguh murni dari dalam diri saya sendiri. Ya. Sehingga itu baru dikatakan sebagai bela rasa yang sesungguhnya. Karena selain iman juga dibarengi dengan kasih. Ya. Kalau iman berjalan sendiri, ya itu tidak berarti apa-apa. Ya. Tapi juga harus ada kasihnya itu sendiri. Bahwa saya mengajakmu untuk ketemu sama Yesus karena saya sungguh mengasihi kamu dengan tulus hati, ya, tidak ada motif apa-apa, tidak ada rasa cemburu, dan disitulah ungkapan kasih itu yang bagi saya bisa menggerakkan kita semua kalau kita mendasari semua itu di dalam tindakan iman, kasih, dan berbuah pada sikap bela rasa. Oke, berarti ada, jadi nggak cukup hanya iman ya Mo ya, harus ada instrumen pendukung yang makin membuat tindakan bela rasa kita itu benar-benar penuh. Wow. Oke, ada aksinya juga gitu ya Kak? Betul, aksi konkret, ya, aksi nyata. Iya, nggak cuma beriman aja, yang harus ada yang dilakukan sekali. Gitu ya. Ya, persis seperti kata Rasul Yakobus, ya kan? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iya. Nah, dari teman-teman peserta yang hadir di sini, adakah yang mau bertanya atau sharing pun juga boleh? Betul. Jangan malu-malu, karena ini kita lagi berdinamika bersama Romo dan Tuhan hadir nih. Romonya kita impor dari Keuskupan New Delhi. Iya benar. Jangan. Ini saya baru belajar bahasa Indonesia, Iya. Oh iya. Kemarin itu kita komunikasi pakai bahasa India soalnya. Adakah yang mau bertanya dari mungkin? Nah, berarti topik hari ini itu masih berkaitan banget sama, ini kayak sebenarnya berkelanjutan ya sebenarnya dengan topik-topik sebelumnya. Ketika pertama tuh kita di minggu pertama, kalau kita ingat kan kita diajak untuk mencoba menyadari bahwa Bapa itu maha adil gitu. Dan kita merenungkan doa Bapa kami gitu ya. Di minggu kedua juga kita diajak untuk ngelihat nih ke sesama kita bahwa banyak korban ketidakadilan yang ada. Nah, terus di minggu ini kayak kita diajak lebih lagi, benar nggak sih Kak? Maksudnya? Betul. Iya kan, kita kalau kemarin kita cuman melihat dan diajak untuk berbuat sesuatu ke orang yang korban ketidakadilan, sekarang lebih lagi bahwa berbela rasa itu menjadi sebuah hal yang penting gitu dengan iman kita, dengan perbuatan kita, dan contoh sih potongan tadi sebenarnya ya. Oke. Sebenarnya ini ada yang ngechat saya nih, ya kan? Katanya mau nanya, katanya dia takut-takut nih. Ada dari Kak Rino. Silakan Kak Rino, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Silakan memberikan pertanyaannya kepada Romo. Passwordnya?
Bukan dong. Passwordnya Ya. Disney Plus. Nyaman di lambung. Bukan. Bukan. Jadi gini, saya mau nanya. Perkenalan diri dulu dong. Halo. Halo. Oke. Wih. Silakan Halo. perkenalkan dirinya. Selamat malam Romo, saya Rino, angkatan 2020 akuntansi. Oke. Saya mau nanya, tadi kan Romo bilang kalau misalnya berbela rasa itu ibaratkan kita membantu seseorang hingga bisa bertemu dengan Yesus atau menemukan imannya kembali kan. Nah, kalau misalnya ke orang lain yang ibaratnya, maaf, beliau itu agnostik itu gimana? Itu Oke. aja sih. Oh itu. Silakan Nama Fano. Tidak beriman, katakanlah gitu ya. Orang itu nggak Iya, beriman. betul. Ateis, tidak percaya Tuhan. Iya. Sekali lagi, kita nggak bisa memaksakan orang untuk pertama-tama harus beriman. Ya. Setiap manusia pasti punya kebebasan. Ya, saya, teman-teman, punya kebebasan yang bisa dimaknai macam-macam. Salah satunya juga beriman. Yang perlu digarisbawahi kalau sikap bela rasa itu diawali dari siapa dulu, ya kan? Kalau itu semua kita mau berbela rasa dari pihak kita, ya sekali lagi tidak memaksakan juga, ya. Tidak memaksakan bahwa si orang yang kita bantu, si orang yang kita tolong ini mengalami perjumpaan sama Tuhan. Kalau dia mau nggak percaya sama Tuhan, ya itu sekali lagi kan itu kebebasannya ya. Tapi yakinlah bahwa saya sering kali gini ya, merenungkan ya, kadang saya pun juga tidak selalu tindakan saya itu saya maknai sebagai perjumpaan sama Tuhan selalu ya. Kadang-kala apa yang saya lakukan ini juga semata-mata sadar atau tidak sadar, mungkin teman-teman juga merasakan ya, sebatas usaha saya sendiri. Saya berjuang demikian entah bisa lulus, ya, entah bisa mendapatkan IP yang baik, ya, semata-mata ya sendiri kok. Sebentar Romo, itu ke-mute. Ke-mute ya. Oke. Oke. Tadi mute sampai mana? Oh iya tadi. Bahwa seringkali apa yang kita lakukan, ya, soal itu berhasil ya. Kita mencapai sesuatu yang berhasil, kadang-kala ya membuat saya pun juga lupa seharusnya kan langsung bersyukur. Tetapi apa yang saya capai, apa yang saya peroleh, misalnya nilai yang baik atau IP yang baik, semata-mata usaha saya sendiri. Ya. Maka sikap bela rasa pun, ya, harus kita kritisin juga. Belum tentu itu bisa dikatakan sebagai bela rasa kalau sekali lagi fokusnya pada diri saya sendiri. Fokusnya kembali kepada ego saya. Nah, disitulah titik tolaknya. Sekali lagi, kita tidak memaksakan ya bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu, kalau kita bantu, kita tolong, lu harus pokoknya harus mengalami nih perjumpaan sama Tuhan gua. Itu misalnya kan. Tidak bisa kita paksakan ya sekali lagi. Tapi bahwa titik tolaknya adalah pada diri kita. Ya, ditolaknya pada diri kita dan itu semua yang entah yang kita bantu atau kita berbuat baik itu mengalami kebahagiaan menurut ukurannya yaitu syukur kepada Allah. Ya. Tetapi sekali lagi sikap bela rasa tidak langsung tujuannya bahwa oh iya bahwa orang yang kita bantu ini langsung wah mengalami kebahagiaan. Mungkin ada kalanya juga kita punya inisiatif untuk membantu,
Tapi ya disangka kita tidak tulus. Ya kan macam-macam. Sekarang menurut pandangan orang kan macam-macam. Tapi poin pentingnya adalah kita semua menyadari bahwa tindakan ini yang kita sadari, kita sungguh imani sekali lagi, itu membawa kita pun ya juga berjumpa sama Tuhan. Bukan hanya buat orang yang kita bantu doang. Gitu. Nah, itu jadi baru sikap bela rasanya di situ. Lebih nampak. Menarik banget jawabannya. Iya. Thank you, Romo Fano. Gak bisa maksa-maksa ya. Iya, kayak hubungan. Iya bener, cinta dipaksa aja berat. Wow, pengalaman banget Bapak. Oke, ada senyum-senyum. Yeah. Thank you, Vino ya Oke. pertanyaannya. Tadi Sekarang kayaknya aku kita- lihat ini deh. Ada yang kasih reaction tadi, aku lihat Oh kayaknya. iya. Siapa tuh? Beatrice ya. Oke, Beatrice. Selamat malam, Beatrice. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Passwordnya, nah, Jayus ya. Waduh, Ulang-ulang ya. Silakan, Beatrice. halo Romo. Jadi aku Beatrice dari angkatan 2018. Aku mau nanya, jadi sebenarnya seberapa penting sih kita harus berbela rasa di dalam kehidupan kita tuh? Jadi kayak seberapa penting gitu kita harus berbela rasa? Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, Beatrice. Silakan, Romo Fano. Oke, seberapa penting ya penting banget. Penting banget karena kita hidup bukan hidup di gua, kita hidup bersama dimanapun. Semakin gini teman-teman, semakin bertambah usia, kedewasaan kalian, itu saya punya keyakinan semakin luas relasi kita sama orang lain. Ya. Dulu waktu saya frater, saya mungkin belum kenal kalian, ya kan? Tapi ketika jadi Romo, ya saya bisa jadi kenal kalian, ya kan? Meskipun tugas saya di seminari terus ya. Jadi curcol. Nah, tapi karena kepercayaan yang Tuhan berikan, karena tanggung jawab yang Tuhan berikan, saya juga bisa jadi ketemu dengan siapa saja. Ya, relasi saya lebih banyak. Bahkan saya terus terang ini, misalnya harus berelasi salah satu dengan dosen Anda, ya, Profesor Laura kalau nggak salah ya misalnya. Nah itu kan siapakah saya gitu. Kadang saya juga merasa minder ya. Tapi sekali lagi bahwa hidup kita ini semakin dipercaya, semakin bertambahnya usia, termasuk juga umur, dan nanti kalian misalnya sudah memilih panggilan hidup kalian masing-masing, ya kan? Kalian tidak hidup sendiri. Saya dan teman-teman tidak hidup sendiri. Ada hidup dengan tetangga, ada hidup dengan masyarakat, dengan lingkungan, siapapun. Dan perbanyaklah itu. Maka seberapa penting bela rasa? Ya penting. Ya. Sekali lagi bela rasa bukan ditujukan kepada saudara kita yang Katolik, saudari-saudara kita yang Katolik, tapi juga bagi saya bela rasa juga harus kita kembangkan kepada semakin banyak orang ya, entah itu juga di luar agama kita. Makanya ini saya mengajak juga teman-teman seminaris untuk memiliki sikap bela rasa itu ya. Relasi yang semakin luas, semakin juga masyarakat bisa kenal, ini juga saudaraku, ya, bukan suatu yang lain. Nanti kalau mereka jadi Romo juga, oh iya saya juga harus kenal dengan pemimpin agama yang lain. Ya. Nah itulah, maka sikap bela rasa juga sekali lagi bertumbuh di dalam diri kita supaya di kemudian hari pada saatnya teman-teman sadar atau tidak sadar relasi kita itu akan semakin luas. Kalian nanti sudah hidup menikah, sudah hidup berkeluarga, mau nggak mau. Kalian tidak bisa punya teman-teman yang hanya dalam lingkup PAJ ini atau Universitas Atmajaya ini, tapi juga semakin luas. Yakinlah sama saya. Kecuali kalau kalian memilih bersemedi di dalam gua atau bertapa ya. Tapi orang yang bertapa pun juga memiliki relasi yang luas di dalam kasih. Ya. Bukan hanya relasi ketemu banyak orang, ini itu. Tapi mereka pun yang bersemedi juga. Ya.
Dan semua itu justru membawa kita sampai pada pengalaman bersama Tuhan. Oh iya, bahwa Tuhan memberikan kepada saya orang-orang entah baik, entah jahat, ya, entah apa yang akan mereka lakukan sama kita, tetapi itulah orang-orang kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan sama kita untuk kita kenal, ya, untuk kita jaga relasinya. Nah, itu relasi KB Relasa juga penting banget. Keren, keren. Bener banget sih tadi kata Romo, karena maksudnya kita nggak mungkin nih berbeda rasa sama teman kita doang, sama yang Katolik doang gitu. Betul Karena dalam banget, kehidupan, betul. kan dalam kehidupan ya nggak mungkin kita situ-situ doang kan. Tuh. Pasti maksudnya kita Pasti ketemu banyak akan orang. meluas relasi kita. Iya, dan sebagai manusia kan makhluk sosial ya sebenarnya ya pasti butuh satu sama lain. Ini juga katanya ada yang reaction mau sharing deh katanya. Oke, silahkan. Renata, boleh Renata. Halo semua. Halo Romo Kameranya maksudnya. juga deh. Oh, oke. Halo Romo. Jadi aku dipaksa sharing. Mana ada dipaksa. Aku gak kasih reaction sama sekali. Oh iya. Silakan Renata. Jadi gini Romo. Aku tuh sering ngerasa kalau misalkan aku membantu orang gitu bukan karena bukan karena ada iman gitu loh, Mo. Tapi karena emang sayang sama orangnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak apakah itu termasuk berbela rasa gitu, Romo? Thank you banget nih Renata sharing dan pertanyaannya. Betul. Itu kayak gitu gimana tuh Mo? Dia nggak mengharapkan pamrih mungkin. Cuman juga bukan digerakkan oleh iman gitu. Iya. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi ada kasihnya juga kan. Betul. Nah, teman-teman, iman itu tidak selalu mengatakan atau oh ya saya percaya Tuhan. Ya itu oke, salah satu aspek iman. Iman itu kalau dijabarkan itu macam-macam. Ya. Maka kalau saya mengajar itu iman itu tanggapan. Ya. Tanggapan manusia atas kasih Tuhan. Sederhananya gitu. Tanggapan manusia atas kasih Tuhan. Ya. Yang namanya tanggapan itu kan wujudnya macam-macam ya. Nah, kamu membantu itu kan juga tanggapan. Jadi namanya iman bukan hanya ucapan di mulut juga, ya kan? Bukan hanya kegiatan kita setiap minggu ke gereja. Ya. Oke, bahwa ke gereja itu suatu ungkapan iman, tapi lebih daripada itu, iman juga merupakan yang namanya tanggapan juga dalam tindakan yang nyata, konkret. Ya, bentuk mengasihi karena kamu mengasihi, ya, itu juga iman. Mengasihi orang yang kamu benci, yang musuhmu, itu juga iman. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita perluas definisi iman itu lebih dalam lagi ya. Betul, menarik. Ini bisa kita bahas lagi nih lama-lama. Iya, benar. Ngebedah kata iman gitu ya. Apa sih iman Iya, itu? itu jadi kuliah 2 SKS juga bisa. Iya. 8 SKS Ya, kita selesai jam 2 pagi lah ya. Iyalah, boleh. Jangan nih, dong. ada yang mau nanya lagi nih, mungkin terakhir ya. Rino dari Rino. Silakan Rino, ada kegundahan lagi, dia berapi-api hari ini ya. Bagus. Silakan. Terbukti bahwa Rino beriman. Silakan Rino. Halo Rino. Rino. Oke, sudah terdengar. Open cam juga. Iya, jadi gini Romo. Saya itu 2 bulan terakhir ini tuh kebetulan ada cekcok lah di hati kecil saya. Kebetulan teman dekat saya dari dan masalah itu kebetulan yang
membantu untuk menyelesaikan masalah itu tuh ada 2 orang termasuk saya. Dan masalah ini itu juga masalah antara teman saya yang satu dengan yang satunya lagi. Saya bingung, saya harus milih yang mana antara saya membantu teman saya yang memang saya dekat dari semester 1 atau saya menjaga perasaan teman saya yang satunya lagi. Gitu. Oke, Itu aja sih. jadi soalnya gak putus-putus, coba saya bantu Perjelas. simpulin. Kalau Mhm. kalau bener, kalau salah lu bilang ya, No. Tadi jadi Iya. Rino ini punya 2 temen nih. Dan teman yang satu, si A nih, punya masalah tertentu nih. Dan masalah ini ketika masalah ini bersangkutan dengan si B gitu ya. Iya, betul. So, dan lu tuh Rino tuh dilema karena maksudnya dia tahu nih permasalahannya dan tahu penyebabnya gitu ya. Iya. Tapi dilemanya di bagian apa tadi, No? Dilemanya itu ya satu, saya harus bantuin teman sampai masalahnya selesai. Resikonya saya benar-benar nggak hubungan lagi sama orang yang satunya, bahkan nyawa saya bisa hilang. Waduh. Atau saya diem, benar-benar diem sama sekali, nggak mau tahu urusan itu. Oke. Gitu. Jadi maksud Rino tuh lagi dilema apakah dia perlu berbela rasa dengan si A nih, maksudnya dengan dia Iya. tahu nih bahwa dia punya masalah, tapi resikonya ketika Rino melakukan itu, ya itu mungkin dia perlu berkorban juga gitu, Iya, betul. ada mengorbankan diri. Nah, dari Romo Fando gimana, Mo? Menanggapi sharing dan pertanyaan mungkin ya. Saya pernah bertanya balik. Kamu dua-duanya komunikasinya lancar dengan temanmu yang 2 itu? Lancar nggak, Rino? Lancar, Mo. Terutama sama yang pertama ya, karena kalau yang pertama itu saya kebetulan memang dekat dari semester 1 sampai kemarin saya lulus itu kita dekat banget. Kalau yang satunya itu karena kita sering main, berjalannya di kampus kita sering main. Jadinya ya komunikasi terus jalan, dan saya sama teman saya yang B itu kebetulan juga sering kelas bareng. Sedangkan sama yang si A itu walaupun jarang kelas bareng, cuma kita sering kalau misalnya setelah kelas itu ketemu dan segala macam. Sampai sekarang pun saya dengan si A dan si B itu masih sering ketemu juga. Oke. Ketemu bertiga pernah nggak? Enggak. Itu dia. Itu dia. Ya. Ya, saya kira saya nggak tahu ya permasalahan persisnya apa ya kan. Mungkin di luar ini bisa lebih terbuka lagi. Tapi bahwa sekarang ini kita nggak bisa memungkiri bahwa kita tidak punya orang yang membenci atau bahkan mengancam atau bahkan punya motif tertentu ya. Itu nggak bisa kita pungkiri sampai kapanpun. Ya tadi seperti tadi yang saya gambarkan, kadang kita mau berbuat baik aja orang bisa salah sangka, bisa berprasangka yang lain, ya kan? Bisa timbul persepsi yang lain. Padahal niat kita membantu gitu. Nah, sekali lagi yang perlu diperjuangkan adalah bahwa apakah kamu tanya dengan diri kamu sendiri ya. Saya itu berani dalam hal ini menghadapi situasi yang tidak nyaman dengan diri saya. Berkonflik, dalam tanda kutip ya, berkonflik secara sehat. Terus terang misalnya, contoh lah, saya tipe yang lebih perasa. Maka saya berelasi sama orang yang selalu menggunakan pikiran, itu nggak pernah cocok. Karena saya tipe perasa, saya takut menyakiti hati orang lain kalau saya tidak membantu atau menolong. Ya kan? Nah, misalnya itu, saya tipe perasa. Tapi kalau orang yang tipenya bermain pikiran, dia akan selalu bermain dengan rasionya. Ya. Saya bantu dia untuk apa? Apa manfaatnya untuk saya? Atau apa efeknya untuk saya? Rasionya bermain. Tidak berpikir bahwa apa yang saya lakukan nanti menyakiti hatinya.
ya kan? Maka saya nggak pernah nyambung, misalnya gitu. Nah, tapi saya dalam hal tertentu saya membutuhkan ini, situasi di mana saya dalam tanda kutip berkonflik secara sehat. Kenapa? Karena kalau tipe orang yang terus-menerus hanya bermain di, saya bermain melulu di perasaan, kalau tidak hati-hati, saya bisa dimanfaatkan. Karena saya kan ya udah loyal, ramah dengan siapa saja, maka saya bisa dengan mudah membantu siapa saja. Tapi lagi-lagi, saya mungkin bisa dipermainkan oleh orang lain. Maka saya harus berani mengatakan tidak, enggak, cukup. Ya. Nah, di situ, latihannya di situ. Nah, saya juga berjuang. Saya juga kadang harus beradu argumen sama orang yang bermain dalam pikiran. Nah, itu yang justru membuat saya belajar untuk berkonflik secara sehat, yang itu mengembangkan diri saya. Nah, saya tidak tahu persisnya bagaimana mengancam diri kamu, ya. Tapi bahwa itu yang perlu kamu latih, supaya tidak hanya perasaanmu bermain, rasiomu juga bermain, pikiranmu ini bermain. Sehingga kamu juga memikirkan sesuatu yang, ya katakanlah ada sebab akibatnya apa gitu ya. Bukan melulu sekali lagi menjaga perasaan itu. Nah, saya kira itu yang saya juga latih, saya perjuangkan, mudah-mudahan bisa membantu kamu dan mudah-mudahan kalian bertiga bisa ketemu misalnya. Keren. Jelas gak? Menarik. Jelas gak? Cukup jelas ya, No. Wih, Ya. udah kasih jempol. 2 jempol katanya. Oke. Harus Memang seimbang gitu ya. dan Katanya permasalahannya begitu sih. Betul, ada kata frasa Latin itu in medio virtus stat. Wih, Yang kebijaksanaan itu ada di artinya tengah-tengah. oh, Kebijaksanaan ada di tengah-tengah gitu. Jadi nggak cuma rasa doang, tapi pikiran juga harus kita seimbangin. Iya. udah cocok jadi Romo nih yang mau ya. Eits. Bisa bahasa Latin kan, buset. Keren emang. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih, dan pembahasan kita juga udah menarik banget, udah panjang lebar juga, dan saya rasa juga udah mendalam ya. Untuk itu, sekarang kita mau minta untuk peneguhan dan kesimpulan dari Romo Vano atas apa yang sudah kita diskusikan, atas apa yang sudah kita proseskan bersama ini, Romo. Silakan, Romo. Baik, teman-teman yang terkasih, ini saya kira cocok untuk generasi kalian ya. Ya mungkin sama saya nggak beda jauh lah ya. Tantangan terbesar kita, kalau saya merasa ya, dalam permenungan saya sih, tantangan kita untuk berkomitmen dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga ada kaitannya dengan sikap kita berbela rasa. Ya. Kita mudah punya banyak pilihan di dalam hidup kita. Contohnya sederhana lah, nggak usah jauh-jauh. Kita mau makan apa, gampang. Ya kan? Mau buka aplikasi ada. Banyak kemudahan yang ditawarkan. Banyak pilihan yang ditawarkan. Nah, nanti ya saya merasa kemudahan-kemudahan itu akan semakin banyak, ya kan? Dengan berbagai ya dimensi atau perspektif lah. Tidak hanya teknologi saya kira, tapi akan banyak kemudahan yang membuat kita punya banyak pilihan. Ya. Nah, saya mengajak sih teman-teman, termasuk saya juga ya, ini bagi saya juga, bagaimana kita mau bertahan, berkomitmen untuk mau berbela rasa dalam jangka waktu yang lama. Itu sekali lagi kita harus berani memilih yang paling sulit di dalam hidup kita. Nah, itu yang selalu saya tanamkan juga ke teman-teman seminaris. Tidak ada kemudahan. Tidak ada kemudahan. Baik untuk mereka, baik untuk diri saya juga. Cobalah kita mengambil pilihan yang paling sulit. Kita belajar dari 4 orang yang menggotong ini. Dia memilih jalan yang paling sulit. Naik ke atap. Ya. Jalan yang mudah, gampang ya tadi. Tinggal geser aja orang. Minggir. Tapi di antara pilihan itu, dia memilih yang paling sulit.
ya, naik ke atap, lalu menurunkan orang lumpuh. Maka ini menjadi ajakan saya dan teman-teman. Mari kita bangun sikap berbela rasa dengan memilih cara yang paling sulit di dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang lembek, yang mudah goyah, mudah ikut arus, mudah ikut sana sini, ya, tidak punya ketegasan dalam prinsip hidup kita, dan mudah meninggalkan komitmen tadi. Nah, saya kira di situ poin terakhir yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Selamat berjuang untuk memilih yang tersulit, supaya kita belajar juga semakin berkomitmen untuk berbela rasa. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Romo Vano untuk Mantap. kesimpulan dan peneguhan ya. Memang nggak ada jalan yang mudah, nggak ada yang instan bahkan ya ketika mau berbela rasa juga. Pasti sulit. Mie instan aja harus direbus 3 menit. Betul sekali. Iya. Ya, nggak bisa main dibuka langsung jadi mie kan, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi, harus masak dulu. Nah, Menarik banget. terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, Kita- walaupun nggak semua nanya ya, walaupun nggak semua Betul, nanya, nggak apa-apa. walaupun, ya mungkin masih ada malu-malu atau gimana. Yang Ya, penting semoga kita semua dapat berkah dan mendalami tema pada betul, hari ini. betul Oke, banget. maka dari itu kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Kia, dan nanti minta tolong Romo Vano memberikan berkat penutup ya, Mo. Siap. Silakan, Kak Kia. Oke, mari kita ambil sikap doa teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal sampai akhir pertemuan ini. Banyak hal yang kami bicarakan dan sharingkan bersama setelah merenungkan sabda-Mu dalam Injil Markus ini. Berilah kami kemampuan agar dapat berlaku solider terhadap sesama kami, terutama bagi orang yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dengan dasar solidaritas sebagai langkah awal, kami percaya akan menuju kepada tindakan berlaku adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita memohon berkat dari Romo Vano. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, dan seluruh tugas dan tanggung jawab kita, dan kita semua selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih banyak Romo Vano. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Romo Mantap. Vano. Terima kasih juga semua yang sudah mendengarkan Betul, yang baik hadir. secara meluangkan langsung, waktunya baik juga. Wah, melalui 3.000 YouTube orang yang hadir. ataupun 3.000. Wah, Wih. 3.000 orang. Allah 2.000 lagi. 5000. 2.000 lagi kita bisa beri makan itu tuh. Ya. Tambah pajak PPN 3.300. Oke. Oleh karena itu, Oke. sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di konten PAJ FM lainnya.